Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2020 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2021. Berikut adalah rancangan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2021. Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong meliputi peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah, penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kemudian pada isu strategis RKPD Kabupaten Tabalong, yang pertama, berdasarkan telaahan isu strategis yaitu stunting, kemiskinan, rencana pemindahan ibu kota negara, transformasi pengembangan ekonomi nasional, reformasi birokrasi, tujuan pembangunan berkelanjutan, perubahan kurikulum, serta pencegahan, pengendalian, dan penanganan COVID-19. Isu strategis RKPD Kabupaten Tabalong juga memperhatikan RPJMN 2015-2019, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, RPJPD Kabupaten Tabalong, RT/RW, serta RPJMD Kabupaten Tabalong. Adapun tema pembangunan tahun 2021 oleh pemerintah pusat dengan tema pembangunan RKP tahun 2021 meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas. Kemudian oleh Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mendorong investasi untuk transformasi ekonomi Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara. Dan oleh Kabupaten Tabalong dengan tema RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2021, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung industri dan pariwisata menuju Tabalong terdepan. Berikut adalah indikator makro Kabupaten Tabalong. Dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong berfluktuasi dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 3,69%. Laju inflasi Kabupaten Tabalong di tahun 2018 sebesar 2,6% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,16%. Indeks Gini berfluktuasi pada tahun 2017 sebesar 0,33 dan di tahun 2018 sebesar 0,32. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 pada 3,09% dan di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,3%. Pada presentasi penduduk miskin menunjukkan tren penurunan, akan tetapi di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,01%. Untuk indeks pembangunan manusia menunjukkan tren positif di mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2019, IPM Kabupaten Tabalong sebesar 71,78 dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 71,14. Data dan informasi urusan pemerintahan. Data pendidikan yang terdiri dari 19 indikator. Data dan informasi kesehatan yang meliputi 42 indikator data, mulai dari angka kematian ibu, anak, cakupan penderita pneumonia, dan data pelayanan rumah sakit. Dari data balita stunting dapat diketahui bahwa Benualawas merupakan kecamatan terbanyak persentasi balita stuntingnya, diikuti Kecamatan Tugaan dan Kecamatan Bintang Arah. Secara keseluruhan, di Kabupaten Tabalong terdapat 2.180 balita stunting atau 16,83%.
Data pekerjaan umum dan penataan ruang, jalan dalam kondisi mantap 79,04%, akses sanitasi layak 96,07%, jumlah penduduk yang terlayani air bersih 90,41%, sarana prasarana irigasi dalam kondisi baik 70,04%, persentasi penerapan RPL sesuai peruntukannya 100%, persentasi tersedianya ladang izin usaha paling lama dalam 10 hari penerbitannya 100%. Kemudian data perumahan dan kawasan permukiman, persentasi jalan lingkungan kota dan desa dalam kondisi baik 80%, persentasi jalan lingkungan dan kondisi baik 64%, cakupan penerangan jalan perkotaan 80%, cakupan pengelolaan RTH 45%, persentasi luas pemukiman yang tertata 29,87% dan cakupan rumah tangga berakses air bersih 80%, serta cakupan pemenuhan perumahan rakyat 22,87%. Data sosial, masih tingginya angka kemiskinan, tingginya prevalensi stunting, masih rendahnya nilai tambah hasil produk pertanian, belum adanya sentra UKM, kualitas sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang masih belum baik, jumlah kunjungan wisata lokal dan mancanegara yang masih kurang, masih kurangnya jalan-jalan dalam kondisi mantap. Data pariwisata tahun 2018, jumlah kunjungan wisata 180.148 orang, lama kunjungan wisata rata-rata 3 hari. Data di bidang perindustrian, pembinaan terhadap 100 IKN, kontribusi sektor industri terhadap PBRB 1,5%, pertumbuhan industri 3,78%, dan 7 kelompok kerajinan rakyat. Permasalahan Kabupaten Tabalong berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pendidikan terdiri dari kualitas sarana dan prasarana, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, distribusi tenaga pendidik tidak merata. Urusan kesehatan terdiri dari stunting, penyakit tidak menular seperti stroke, jantung dan diabetes, penyakit menular seperti DBD, malaria, dan TBC, masih terbatasnya sumber daya kesehatan, manajemen pelayanan rumah sakit. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, masih kurangnya penanganan jalan daerah terisolir, masih terdapat infrastruktur jalan dan jembatan antar wilayah yang mengalami kerusakan. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan tata ruang. Masih kurangnya infrastruktur pengairan, terutama wilayah selatan, seperti jalan usaha tani, pintu air, dan saluran irigasi. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana air minum. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana sistem air limbah skala domestik. Belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, masih banyaknya rumah tidak layak huni, kurang optimalnya penanganan PSU, belum optimalnya penanganan ruang terbuka hijau. Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, masih lemahnya penegakan peraturan daerah, angka kriminalitas, sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Perlunya peningkatan kewaspadaan dini terhadap resiko konflik. Perlunya peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Masih rendahnya tingkat kecepatan pelayanan dan jumlah bantuan kebutuhan dasar yang terkena dampak bencana. Belum optimalnya penanganan bencana alam kebakaran hutan, permukiman, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Urusan sosial terdiri dari PPKS masih memerlukan layanan. Belum optimalnya pemberdayaan PSKS. Urusan pariwisata, kunjungan wisata yang masih kurang, sarana prasarana belum optimal.
Urusan perindustrian, masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah, belum tersedianya sentra industri. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2021. Penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana dasar, peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing atau nilai produk yang kompetitif, peningkatan kualitas SDM pariwisata, sarana dan prasarana pendukung, promosi, dan penyelenggaraan event pariwisata yang berkualitas. Berikut adalah kebijakan sektoral pembangunan Kabupaten Tabalong, sektor pendidikan, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan distribusi tenaga pendidik. Sektor kesehatan, dengan arah kebijakan penurunan angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi, jaminan kesehatan nasional, dan peningkatan SDM dan prasarana kesehatan. Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, penyelenggaraan jalan kabupaten untuk menunjang industri dan pariwisata, pengelolaan dan pengembangan sistem layanan air minum dan sanitasi, serta layanan publik lainnya, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan sekunder pada daerah irigasi, penetapan RDTR dan revisi RTRW, peningkatan tenaga terampil konstruksi. Sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penguatan Pokja PKP, pemenuhan kebutuhan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat, sanitasi dan air bersih. Sektor ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, peningkatan intensitas penegakan perda dan perkada, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas perlindungan masyarakat, meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Sektor sosial, menurunkan pemerlu pelayanan kesehatan sosial, meningkatkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial. Sektor pariwisata, peningkatan kunjungan wisata, optimalisasi sarana dan prasarana. Sektor perindustrian, peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah. Target indikator makro Kabupaten Tabalong tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi 3,91%, laju inflasi 2,1 sampai 2,9%, persentase penduduk miskin 5,70%, indeks Gini 0,31, tingkat pengangguran terbuka 3,08, angka harapan hidup 70,4 tahun, harapan lama sekolah 13,43 tahun, rata-rata lama sekolah 9,22 tahun, dan indeks pembangunan manusia 72,88. Berikut adalah konsep Tabalong terdepan sebagai daerah penyangga ibu kota negara. 7 konsep Tabalong terdepan: pusat kawasan industri, pusat kawasan perdagangan, pusat kawasan wisata, terdepan dalam smart city, terdepan dalam layanan sipil dan layanan publik, terdepan dalam inovasi daerah, dan didukung oleh ASN profesional. 15 program pembangunan daerah, program peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, sosbud, serta penerapan iptek, program penurunan tingkat kemiskinan, program peningkatan kesempatan kerja, program peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, program peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, program peningkatan ekonomi dan pengendalian ketimpangan pendapatan, program pengembangan agribisnis terpadu, program peningkatan ketahanan pangan daerah, program
program peningkatan pertumbuhan sektor industri kecil menengah dan koperasi, program peningkatan akses, mobilitas dan kualitas jalan, program peningkatan kualitas pelayanan dan akses air minum, program peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, program peningkatan kualitas pembangunan desa, program peningkatan pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik.